masih dirotasi lawan Guinea. Pertama, Jim Kelly Stroyer. Jim Kelly sejatinya tampil cukup baik karena kerap membobol pertahanan lawan. Namun acap kali ia justru kehilangan bola ketika sedang menyerang. Pergerakan tanpa bolanya pun bisa dikatakan buruk. Sebab beberapa kali timnas Indonesia U23 offside karena Jim Kelly Stroyer yang sudah terlalu maju. Hal tersebut pun kerap membuat rekan timnya kesulitan untuk mengoper pemain Persik Kediri tersebut. Kedua, Pratama Arhan. Arhan juga kerap kehilangan bola saat melawan Irak kemarin. Keputusannya saat memegang bola tak efektif seperti biasanya. Namun Arhan melakukan kesalahan fatal saat gawang timnas Indonesia U23 bobol pertama kali dari Irak U23. Sebab Arhan tidak melompat ketika Zahid Tehsen mencoba menyundul bola yang akhirnya masuk ke gawang timnas Indonesia U23 pada menit ke-27. Padahal andai saja Arhan melompat, setidaknya Zahid menyundul dengan kondisi yang tidak nyaman, sehingga arah bola mungkin bisa tidak ke gawang. Namun nyatanya Zahid dengan leluasa menyundul bola karena Arhan yang berada di dekatnya tidak melompat. Ketiga, Marcelino Ferdinand. Tidak dapat dipungkiri Marcelino adalah wonderkid milik timnas Indonesia yang saat ini tengah menjadi sorotan. Semua itu karena kemampuannya yang di atas rata-rata untuk usia 19 tahun. Kendati demikian, permainan Marcelino Ferdinand justru dinilai buruk saat timnas Indonesia U23 kalah 1-2 dari Irak U23. Pemain KMS Kadensia itu dianggap terlalu egois, sehingga kerap menguasai bola tanpa memberikan umpan kepada rekan setim. Ada satu momen Marcelino bisa mengoper Nathan Joaon atau Pratama Arhan ketika ia sudah berada di kotak penalti. Bukannya mengumpan, Marcelino justru mencoba menendang di sudut yang tidak ideal. Benar saja, tendangan Marcelino pun terangkat terlalu jauh dari mistar gawang. Permainan egois Marcelino itu pun kini tengah diserang oleh para pecinta sepak bola tanah air. Jadwal lawan Guinea alami perubahan, Garuda Muda dapat wejangan. Kabar menarik datang dari perubahan jadwal playoff Olimpiade Paris 2024 yang mempertemukan timnas Indonesia U23 kontra Guinea. Sebagaimana diketahui sebelumnya, laga tersebut dikabarkan bakal berlangsung pada Jumat 10 Mei, yakni pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Namun menurut update terbaru, laga timnas Indonesia U23 versus timnas Guinea U23 akan dilangsungkan di Califortaine, Prancis pada Kamis 9 Mei 2024 pukul 14.00 waktu setempat atau pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda Muda sendiri dikabarkan telah terbang ke Prancis hari ini guna menjalani persiapan yang matang. Satu hal yang pasti, laga kontra Guinea U23 tak akan mudah bagi timnas Indonesia U23. Sebab Guinea U23 diperkuat oleh banyak pemain yang merumput di Eropa dan memiliki postur yang besar. Bahkan pengamat sepak bola tanah air Coach Justin mengungkapkan, kekuatan tim Guinea masih buta. Tapi secara fisik pemain asal Afrika lebih kuat, namun bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Coach Justin pun mencontohkan di Piala Asia U23, di mana Indonesia adalah tim debutan tetapi bisa tembus ke semifinal. Gue nggak tahu kekuatan Guinea seperti apa, kekuatannya apa, tapi rata-rata pemain Afrika secara fisik lebih kuat. Irak pernah dikalahkan Thailand, kalah lawan Jepang, Jepang kalah lawan Korea, Korea kalah lawan kita. Kira-kira selevel sama kita, ucap Coach Justin. Menariknya, Coach Justin juga memberikan wejangan kepada punggawa Garuda untuk bermain as a team. Terkhusus kepada Marcelino Ferdinand, mantan pelatih futsal timnas tersebut menegaskan bahwa tidak perlu show off dan berharap Marcelino belajar untuk lebih efektif dalam permainan. Sebab Garuda Muda sendiri sebelumnya mampu menunjukkan kombinasi permainan non efektif seperti saat mengalahkan Australia, Yordania maupun Korea Selatan. Beri isyarat bela Indonesia, playmaker Feyenoord siap geser Marcelino. Kabar baik menghampiri pecinta sepak bola tanah air usai Garuda Muda kedatangan playmaker keturunan yang bisa menjadi pesaing Marcelino Ferdinand.
Pemain tersebut yakni Delano van der Heijden yang telah memberikan isyarat untuk membela tim merah putih. Hal itu terbukti ketika Delano van der Heijden mengunggah ulang postingan akun Instagram @halfblood_Indonesia yang membagikan profil Delano van der Heijden dengan balutan seragam timnas Indonesia dan Feyenoord Rotterdam. Sontak aksi dari sang pemain langsung jadi sorotan. Dia dinilai turut lempar kode agar dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia. Sejatinya sosok Delano van der Heijden sendiri sempat masuk ke dalam radar PSSI, yakni saat timnas Indonesia U20 masih diagendakan tampil di Piala Dunia U20 2023. Dia masuk ke dalam radar PSSI bersama sejumlah pemain keturunan lain, seperti Justin Hubner dan Ivar Jenner. Sementara itu, menurut laporan Instagram @footballtelenesia, Delano van der Heijden dikabarkan ingin bermain untuk timnas Indonesia. Bahkan ia sempat dipanggil oleh Sintayong untuk menjalani trial bersama dengan Rafael Struijk dan Zico Sore. Akan tetapi Feyenoord yang menjadi klub Delano tidak melepasnya. Kini peluang itu dinilai muncul kembali. Jika benar bisa dinaturalisasi, maka sang pemain bisa membuat skuad Garuda makin tangguh. Sebab gelandang berusia 19 tahun itu punya bakat yang ciamik. Musim ini saja, Delano van der Heijden sudah mentas di 16 pertandingan bersama Feyenoord Rotterdam U21. Hasilnya dia bisa mencetak 1 gol dan 3 assist. Berkat kemampuan gemilangnya ini, Delano van der Heijden tak butuh waktu lama untuk dipromosikan ke tim Feyenoord Rotterdam U21. Hal itu pun sudah terjadi sejak 1 Januari 2023 lalu ketika usianya belum genap 18 tahun. Melihat perkembangannya, Delano kini pun bahkan pernah promosi ke tim senior Feyenoord. Kehadiran Delano van der Heijden sendiri pun dinilai bisa jadi pesaing Marcelino Ferdinand di timnas Indonesia. Sebab dia mampu tampil sebagai gelandang dan sayap kiri yang juga mirip dengan Marcelino Ferdinand.